Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan para ulama sebagai paku bumi, yang telah menjadikan para ulama sebagai paku buminya alam. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat, dan diteruskan oleh al ulama warasatul anbiya. Oleh ulama warasatul anbiya, yaitu para guru mursyid yang telah membimbing kita di alam dunia ini untuk bisa husul kepada Allah sesuai dengan hadis Nabi, kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Jadilah kamu bersama Allah. Fa'ilam takun, fa'ilam tastati ma'allah. Kalau kamu belum mampu bersama Allah, katanya. Kalau engkau belum mampu bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, jadilah atau bersamalah orang yang sudah sampai kepada Allah. Fa innahu yusiluka, maka sesungguhnya dia akan menyampaikan kamu ilallah, kepada Allah. Ini jamaah Ustaz Jakatorik dimanapun berada, hadis ini sebagai dasar pegangan, karena kita semua belum bisa mampu untuk bisa sampai kepada Allah. Makanya kita harus cari seorang guru yang sudah sampai kepada Allah. Insya Allah tak akan salah dalam perjalanan ini. Pasti para guru, mereka itu akan menolong kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Ustaz Jakatorik akan membuat konten kitab tasawuf, syarah dari Iqidul Hikam, ya, Iqidul Himam fi Sarahi Hikam. Sarah Hikam. Sarah Hikam. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat, ya. Bermanfaat buat kehidupan kita, pegangan kita dalam perjalanan menuju Allah. Siapapun orang, dalam buku Syekh Abdul Rahman, yang tidak mendalami tasawuf, ajaran tasawuf, maka keislaman
dan keimanan seseorang itu diragukan. Oleh karena itu Ustaz Zakatorik akan membacakan awal daripada permulaan kitab Iqadul Himam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa bisanadi mutasil ila mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awwalu, bab yang pertama, al amalu wa ma warada fiha. Al amalu amal atau pekerjaan, wama dan sesuatu, waroda yang datang, fihi di dalamnya, di dalam amal tadi. Jadi menjelaskan tentang amal, apa yang didatangkan di dalam amal tersebut ya. Masalah amal perbuatan, amal. Wal amalu ma waroda fihi. Amal apa yang didatangkan di dalam amal tersebut. Wala makana ilmu tasawuf, wala makana dan tatkala karena ada ilmu tasawuf, inama bahwasanya huwa dia atau adalah nataizul a'mali shahihah, yaitu nataiz nilai-nilai amal-amal as-shahih yang benar. Wasamratul ahwalus sofiyah, wasamratu buah, beberapa buah ahwal keadaan as-sofiyah yang suci. Sofiyah itu suci, bersih. Ahwal itu keadaan. Jadi dalam kitab Iqadul Himam bahwa ilmu tasawuf itu hasil atau nilai hasil dari amal-amal yang baik. Amal yang benar, soheh. Dan buah dari ahwal itu keadaan hati, sofia yang bersih. Nah, itu namanya ilmu tasawuf dalam pembukaan kitab Iqadul Himam. Man amila bima alima. Ini ada suatu hadis. Man amila, barang siapa yang beramal. Barang siapa yang beramal. Bima alima, dengan apa yang udah dia tahu. Jadi dia ngamal seseorang tadi amalan yang memang dia tahu amal itu. Amal itu dia tahu. Dia beramal, tapi amal tadi dia tahu bahwa apa yang dia amalkan itu adalah dia tahu. Apa yang dia kerjakan itu dia tahu. Apa yang dikerjakan orang tadi dia tahu.
Arasallahu, niscaya Allah akan mewariskan kepada orang yang beramal tapi dia tahu. Ilma malam ya'lam, suatu ilmu yang dimana orang itu tidak tahu ilmunya. Jadi hadis dalam takhrijul hadisnya itu akhraja Abu Naim fi Hilyah dalam kitab Khilyah juznya yang ke-10 halaman 15. Man amila bima alima, barang siapa yang beramal dia tahu tuh amal yang dilakukan ilmu. Arasallahu, Allah akan mewariskan kepada orang tadi ilmu yang memang dia tidak tahu. Ilmu yang tidak tahu, jadi diberitahu oleh Allah ilmunya. Ini luar biasa nih. Suatu amal yang memang dia tahu diamalkan. Contoh di dalam torekoh itu kita beramal, ya, beramal dikasih talqin zikir oleh Abah Guru la ilaha illallah. Kita ngamal yang kita udah tahu, zikir la ilaha illallah setelah sholat 165 misalnya. Nah itu kita tahu tuh amal tadi. Nah kita zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, jadi la ilaha illallah yang ditalkinkan dari guru mursyid, kemudian kita amalkan. Itu artinya man amila bima alima. Dia mengamalkan suatu amal tadi, dia tahu tuh ilmunya. Dari siapa? Dari guru. Bukan sendiri. Bahaya. Itulah perlunya la ilaha illallah digurukan kepada guru dalam ilmu torekoh itu. Makanya seperti Ustaz Jaka Torik 165 mendapat torekoh, ya, talkinan dari seorang guru Syekh Abdurrahman Mursyid yang 38. Abah dapat dari Syekh Abdul Khair Liao Jambu. Syekh Abdul Khair Liao Jambu dari Syekh Solihun Benteng. Syekh Solihun Benteng dari Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Syekh Abdul Karim Tanaro Banten dari Syekh Ahmad Watid Sambas. Sambas dari Syekh Samsudin. Ya. Dari Syekh Abdul Fatah, Syekh Muhammad Murad, Syekh Usman, Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Rahim, Syekh Yahya, Syekh Hisamuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Waliuddin, Syekh Sarufuddin, Syekh Samsudin,
Syekh Ahmad Khotib Syekh Syarafuddin, Syekh Samsuddin, Syekh Muhammad Hatta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Said Mubarak Al-Mahzumi, terus ke Abu Farid At-Turtusi, Abu Hasan Al-Hikari, Abu Farid At-Turtusi, sampai Abdul Wahid At-Tamimi, ya. Sampai Abu Bakar Shibli, ya, Syekh Syarif Sakoti, Syekh Maruf Karhi, ya. Sampai Syekh Maruf Karhi, Ali Ridho, Said Musa Kazim, kemudian Ja'far Shadiq, kemudian Muhammad Bakir, Imam Zainal Abidin, Said Husain, ya. Sampai ke Sayyidina Ali dari Rasulullah, Jibril Allah itu. Seperti itu. Tuh man amila bima alima. Ada seorang murid, dia mengamalkan apa yang udah tahu dari gurunya, tentu bukan sendiri, bukan dari baca buku, dari gurunya. Ada gurunya tadi, silsilah tadi. Itulah yang Allah katakan aurasallahu ilma malam ya'lam. Nanti Allah akan mewariskan kepada orang yang mengamal, dia tahu ilmunya, suatu ilmu lam ya'lam, dia nggak tahu. Tadi zikir, kita dikasih hadiah zikir jahar, misalnya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram ajmain. Syaikhul Al-Fatihah, istighfarnya 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian sholawatnya 3 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ilahi anta maksudi waridwaka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Kemudian tarikan 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu ketika si murid beramal, tahu dari gurunya, bima alima, dia tahu. Itulah yang kata Rasulullah, aurasallahu ilma malam ya'lam, Allah akan mewariskan. Nah, ilmu yang memang dia gak tahu. Nah, ini ilmu yang digurukan kepada guru-guru tadi. Syekh Abdul Rahman punya guru Abah Khoer, Abah Solihun, Syekh Abdul Karim Tanar Banten, Syekh Ahmad Sambas. Dari guru-guru tadilah, makanya di situ Allah katakan aurasallahu ilman malam ya'lam. Nanti dikasih, diwarisi oleh Allah ilmu apa? Laduni, saudara. Karena apa? Karena yang kita zikirkan, yang kita amalkan, itu punya guru bersesilah sampai Rasulullah, sampai dari Syekh Abdul Qadir sampai Rasulullah. Itulah yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim, man amila bima alima aurasallah ilma malam ya'lam. Ya, orang yang beramal, berzikir amal, melakukan zikir tadi, ya, zikir toreko jahar dengan hadiah kepada Nabi, istighfar, salawat, kemudian dengan ilai anta maksudi atini mahabbataka wa ma'rifataka, dengan zikir mahabbah dan ma'rifat, kemudian rabitoh kepada gurunya. Disitulah murid ketika patuh kepada apa yang diucapkan zikirnya, yang diajarkan oleh gurunya, yang ditalkinkan gurunya, yang sudah ditalkinkan, dituntun oleh gurunya, kemudian mengamalkannya yang memang dia tahu dari gurunya. Bagaimana kalau orang itu baca buku, kemudian apa yang di buku dia amalkan?
ya bagus. Cuma nakisul barokah. Itu namanya otodidak tanpa guru. Kalau di kalangan ahli toreko, orang yang belajar tanpa guru, sayhu syaiton. Malam yakun sayhun, pas sayhu syaiton. Nah, kalau ilmu toreko, kita zikir tanpa gurunya, dia baca di kitab misalnya kitab Tanwirul Qulub, dia baca dapat amalan itu dia amalkan, bagus. Cuma nakisul barokah. Kenapa? Karena gurunya tidak mutasil, naktu, tidak ada faid, tidak ada cucuran anugerah dari guru-gurunya tadi. Tapi kita yang bersisilah, kita murid Syekh Abdul Rahman, kemudian kita mengamal apa yang sudah ditalkinkan, diajarkan oleh guru kita, oleh badal talqin, oleh ahlu talqin, oleh Syekh Mursyid, ulama Salambiyah, diamalkan tuh zikir tadi. Man amila bima alima, orang yang beramal dia tahu ilmunya. Tapi catatan sih, tahu ilmunya ada gurunya bersanad. Bukan asal dapat dari buku Yasin, dari buku tahlil dia baca sendiri. Yang terjadi apa? Khodam yang datang, saudara. Jangan sampai begitu. Nah, tapi kita punya amal, suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Ketika kita beramal, kita tahu punya gurunya, punya sanad, punya silsilah. Itulah yang Allah katakan dalam hadis ini, aurasallahu ilma malam ya'lam, nanti akan diberikan, diwarisi oleh Allah ilmu yang memang kita tidak tahu. Itu ilmu laduni, saudara. Nah, para ikhwan dan akhwat murid-murid Syekh Abdul Rahman, makanya Anda jangan gusar. Kalau kata guru, nih zikir jahar, tata caranya begini. Karena sudah dicantelkan, ditalkin zikir oleh Syekh Mursyid, wali mursyid. Anda jangan gusar, jangan bingung, jangan ngaji yang lain. Apa yang diberikan sama guru, si murid harus patuh. Ini dalil lalu. Kalau kita dapat dari guru la ilaha illallah 165 dengan tata caranya tadi, diamalkan, diyakini, Allah akan mewariskan suatu ilmu yang memang kita nggak tahu ilmunya. Kenapa? Barokah guru-guru kita. Allahumma rfal hijaba tahliyatahum liuqalibal muridin ma'ala ta'ifim liku anur min masyarakat kiram afadul bibarokatihi. Ketika guru sang mursyid, guru rohani itu mengangkat tangannya berdoa, Allahumma rfal hijaba, ya Allah, angkatlah, singkapkanlah hijab hatinya seorang murid tadi. Uqalibal muridin, aku jadikan dia murid. Ma'ala to'ipim, bersama latifah-latifah. Fungsinya apa? Liku anur, supaya tadi ketemu cahaya min masyarakat kiram, dari guru-guru yang mulia. Jadi latifah-latifah itu perlu di diri manusia. Makanya ketika manusia di dunia belum tahu ilmu latifah di dirinya, yang ada 7 latifah tadi, dan dia memang harus belajar kepada Syekh Mursyid, maka selamanya orang itu buta mata hatinya. Ngaji syariat perlu, tapi jangan ngaji syariat mulu. Kalau kata Buya Uci mah, sejauh maneh masih maca pikih wae, ngaji pikih, ngaji syariat disebutna, eta masih naon? Jelema masih nguruskeun badan doang, nguruskeun jasadna. Makanya untuk urusan hate, untuk bisa ka Gusti Allah, ka Allah, eta harus pakai ilmu toreko. Disebutna ilmu tasawuf di toreko. Kudu boga guruna cenah nyambungkeun eta ka Allah. Guruna sah Syekh Mursyid, wali mursyid. Tadi Syekh Abdul Rahman, Abah Hoer, Syekh Solihun Benteng, Syekh Abdul Karim, Syekh Motif Sambas. Kalau orang belajar syariat doang, ngurusin dunia doang, jasad ya. Ruhnya nggak pernah sholat, raganya doang sholat. Allah itu nggak butuh sholat raga. Yang dibutuhkan Allah adalah sholat ruh
yang dimana hatinya itu nyambung. Maka ilmu yang membenarkan hati adalah ilmu torekoh. Ilmu torekoh harus digurukan kasaha kaseh mursid walia mursid. Kalau belajar torekoh sendiri otodidak, yang datang gurunya setan. Jadi kalau orang cuma pinter dalam ilmu syariat, tidak bertorekoh, nggak sempurna iman Islamnya. Mau ustadz, mau kiai, kalau dia cuma belajar syariat, tafsir, fikih diajarin, tapi ilmu torekohnya kagak ada. Kalau kata Buya Uci mah moal bisa mentas eta jelema, lempang di siratal mustaqim. Memberi penerangan ke umat tapi ruhna teu hirup. Memberi penerangan ke umat tapi hatena teu hirup. Teu nyambung ka Gusti Allah. Eta jelema geus lempang di jembatan siratal mustaqim, digoyang ku Allah. Eta jembatan di tengah-tengah digoyang karena eueuh guruna henteu belajar Torah ka guru mursyid, ambles eta asup ka neraka jelema. Nah, bener kata Abah Hoer, orang syariat bahan beleumeun henteu masuk torekoh. Nah, makanya bahwa ilmu tasawuf dalam kitab Iqazul Himam Sarah Hikam itu, ilmu tasawuf itu hasil dari amal soleh. Amal soleh itu amal apa? Yaitu amal yang benar. Nah, amal yang benar itu harus digurukan. Karena amal yang benar itu ikhlas pertama, ikhlas di awalnya, ikhlas di tengah, ikhlas di akhirnya. Maka amal-amal yang benar itu harus ada gurunya. Kita nggak bisa ngamal sendiri. Gurunya yang nuntun nanti rohaninya itu. Makanya di situ samratul ahwal sofia. Jadi ilmu tasawuf pun buah daripada kondisi keadaan hati yang suci. Nah, hati yang suci itu nggak bisa dengan baca Quran doang, nggak bisa dengan sholat raga, tapi harus datang ke guru mursyid, ke syekh mursyid, ke guru rohani, nanti ditalkin tuh, ditanam ismu zatnya, ditanam kalimat la ilaha illallah. Baru samratu ahwas sufia. Bagaimana mau hati mau bersih? Cuma dia syariat doang. Maka syariat harus bertorekoh. Nah, dari syariat tadi dengan torekoh, amal torekoh tadi dibawalah ke hakikat, ke marifat. Kalau orang sekarang tidak bertorekoh, gak sempurna iman Islamnya. Nah, situ perlu. Jadi sholat raga doang, ruhnya nggak sholat, kolbunya nggak nyambung ke Allah. Tanpa bertoreko nggak bisa, saudara. Harus bertoreko, harus bermursyid, mimpin pengajian, mimpin zikir, tapi tidak ada gurunya, itu bahaya ke dirinya. Karena apa? Orang yang mimpin zikir tanpa nyambung ke Rasulullah, ke guruannya, itu yang datang hodam, saudara. Hodam huruf, hodam bacaan yang ada di yang kita baca, hati-hati. Makanya kita bertorekoh punya guru mursyid nyata. Jadi ini, sebelum kita masuk hikam nih, Iqazul Himam, jadi dari pembukaannya jelas bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu dari hasil inama huwa nata'ijul amalus soheh. Nataij itu nilai hasil dari amal-amal yang benar. Wasamratu ahwal sofia, buah daripada ahwal itu kondisi hati. Makanya kata Rasul, ala inna fil jasadil mudghah, ingat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Insyaallah sholat jasadakulu, jika segumpal daging itu baik seluruh anggota badannya. Wa in pasada jasadakulu, jika itu rusak maka rusak seluruh anggota badan. Alahyal qalbu, ingat, segumpal daging itu kolbu. Kolbu ini ada di dalam diri kita. Itulah yang Allah tilik, yang Allah akan melihat bukan amal kita, tapi apa? Ila qulubikum, kepada hati. Innallaha yanzuru ila qulubikum.
Nah, hati itu nanti dalam ilmu tasawuf ada disebut latifah kolbi. Nah, orang itu hatinya supaya tidak goyah, supaya tenang, tentrem, adem, ayem, maka harus punya ilmu latifah. Maka dengan latifah tadi jadi latifah kolbi, kelembutan hati, latifah ruh, kelembutan roh, latifah siri, kelembutan sir, latifah hobi, kelembutan hobi, latifah apa, kelembutan apa, latifah nafsi, kelembutan jiwa, latifah kolab, kelembutan batang tubuh. Itulah, tapi itu semua bisa dicapai kalau kita gurukan kepada guru mursyid, saya mursyid. Inilah yang disampaikan Ustaz Jaka Thorik dalam pembukaan kitab Iqodul Imam. Mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk membaca kitab ini. Kitab ini hanya pengetahuan, tapi ketika kita sudah bermursyid, bertoreko, Abah bilang bahwa Abah ini referensi keilmuannya boleh baca Ihya Ulumuddin, Kitab Hikam, Miftahus Sudur, Syairus Salikin. Jadi buat pengetahuan aja. Dan ketika kita belajar Iqodul Imam, karena kita punya guru mursyid, kita akan kaitan kepada ajaran-ajaran guru mursyid itu. Jadi ada hadis tadi, man amila bima alima, orang yang beramal, orang yang melakukan suatu amal, dia tahu ilmunya, maka yang paling nilai besar, Rasulullah ilma malam yalam, Allah akan mewariskan kepada orang beramal dia tahu ilmunya, apa ilmu yang memang dia nggak tahu. Seperti zikir toreko yang sudah mendapat talqin zikir dari seorang guru mursyid, maka zikir dengan tata caranya diamalkan. Itulah yakini bahwa Anda akan diwarisi ilmu yang dulunya kita tidak tahu menjadi tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan kemudahan, panjang umur, kesehatan dengan barokah karomah guru kita Syekh Abdurrahman maupun para guru-guru lain, para aulia-aulia Allah, dan kita menjadi manusia-manusia yang sempurna, tidak lepas daripada bimbingan guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.